Halo para penggiat K3. Ada banyak juga pertanyaan terkait, Pak, apa bedanya supervisor scaffolding dengan inspektur scaffolding? Ya, kalau di Kemnaker namanya bukan scaffolding tapi perancah. Supervisor perancah dengan inspektur scaffolding lebih tepatnya. Kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, kalau teman-teman semua ingin mempelajari lagi apa perbedaan antara inspektur scaffolding dengan supervisor perancah, teman-teman bisa buka aplikasi Mika Super App K3 melalui Play Store ataupun di App Store. Nah, di sini aplikasi ini sangat membantu sekali buat teman-teman semua jika ada kebutuhan terkait dengan regulasi. Masuk teman-teman semua ke bagian regulasi, pilih Kemnaker atau pilih BNSP. Kalau misalkan teman-teman semua butuh yang standar SKKNI. Kita bahas dulu yang versinya Kemnaker. Nah, kalau teman-teman membaca regulasi Kemnaker di Kepdirjen nomor 74 tahun 2013, ini berisikan terkait dengan supervisi perancah. Nah, jadi kalau teman-teman mengambil untuk supervisi perancah atau kalau orang awam bilangnya supervisor perancah. Nah, di sini teman-teman bisa baca di sini bahwasannya supervisi perancah ini lebih banyak bertugas untuk memastikan, ya, mengawasi, merencanakan terkait dengan perancah itu sendiri. Lantas bedanya apa nih Pak dengan yang Kemenaker juga tapi yang teknisi perancah? Kalau teknisi perancah, kalau teman-teman baca di aplikasi Mika Super App K3 di sini, teman-teman bisa baca di sini ada regulasinya juga. Untuk regulasinya, ya, nih saya baca di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa scroll, ya. Ada di Permenaker nomor per 01, ya, tahun 1980. Ya, ini membahas mengenai teknisi perancah, ya. Nah, bedanya apa dengan supervisor perancah? Kalau teknisi perancah, dia memasang dan membongkar perancah. Kalau yang supervisi atau supervisor perancah, dia memastikan perancah itu aman. Lebih banyak ke perencanaan perancah. Gitu ya. Ini yang versi Kemnaker. Ini semua diperbolehkan untuk tamatan SMA atau SMK sederajat. Ya, ada yang trainingnya, kalau supervisor trainingnya 5 hari, yang teknisi trainingnya 4 hari. Itu ya buat teman-teman semua, dan ada lisensinya juga. Bedanya dengan yang versinya BNSP apa? Nah, kalau teman-teman membaca yang versinya BNSP, itu ada SKKNI-nya, itu SKKNI nomor 46 tahun 2022 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus bidang operasi scaffolding. Ya, di SKKNI nomor 46 tahun 2022 ini, teman-teman, di sini ada istilahnya operasi scaffolding. Nah, LSP kadang membuat skemanya itu menjadi operator, ya, scaffolding atau operasi scaffolding atau pengawas atau pengawasan scaffolding. Nah, memang istilah-istilah dulu sering dipakai juga sebagai inspektur scaffolding. Nah, bedanya dengan supervisor perancah itu hanya ada di sertifikatnya aja. Jadi kalau yang BNSP itu dikeluarkan sertifikatnya inspektor scaffolding, itu sama dengan supervisor perancah versinya Kemnaker. Jadi istilahnya aja nih buat teman-teman semua ya. Tapi dengan SKKN yang terbaru ini namanya bukan inspektor tapi pengawas scaffolding, ya, atau pengawasan scaffolding. Sama lah ya kayak supervisor. Nah, untuk yang levelnya teknisi perancah itu namanya operator atau operasi scaffolding. Sama juga fungsinya adalah memasang dan membongkar perancah. Jadi mana yang saya harus ambil nih Pak? Ya, tergantung dari perusahaan teman-teman semua. Ada perusahaan asing yang lebih percaya dengan sertifikat dari BNSP. Ada juga perusahaan yang lokal yang Indonesia punya itu lebih percaya dengan supervisor perancah versi Kemnaker. Itu tergantung dari teman-teman semua. Tapi kalau berbicara mengenai lisensi, itu wajib dari pihak Kemnaker. Sertifikat boleh dari mana aja sesuai dengan PP 50 2012 ada di pasal 10 ayat 3. Seorang dinyatakan kompeten dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat boleh didapat dari versinya Kemnaker atau dari versinya BNSP. Cuma kalau berbicara poin B-nya, lisensi, ya lisensinya ini dikeluarkan dari
pihak Kemenaker ya. Nah, jadi teman-teman silakan diambil yang mana aja tergantung dari kebutuhan teman-teman semua ya. Yang pasti kalau yang BNSP kebanyakan itu pelatihannya itu 3 hari, 1 hari untuk pra-asesmen dan 1 hari untuk uji kompetensi. Tapi pelatihannya bukan di LSP ya. LSP hanya melakukan uji kompetensi aja. Silakan nanti cari tempat uji kompetensi TUK atau LPK ya yang teman-teman tahu. Dan pastikan dulu, teman-teman cek dulu di bnsp.go.id apakah LSP tersebut adalah LSP yang terdaftar dengan skema scaffolding tadi. Ya, nah ini sudah kasih bahas terkait dengan gimana cara ngecek LSP atau sertifikat keluaran dari BNSP itu valid atau tidak. Teman-teman cek di video saya sebelumnya. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga teman-teman membantu bagi teman-teman yang memang kesehariannya berkecimpung di bidang scaffolding ya. Kalau video ini adalah video menarik, silakan di-share ke temannya yang lain, yang grup-grup scaffolding yang lain untuk mendapatkan informasi lebih baik dari ini ya. Itu dari saya, salam safety.